Engkaulah Tuhan yang patut kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau Tuhan yang memelihara dan menjagai kehidupan kami, yang menatang langkah-langkah kami dari hari lewat ke sehari. Walaupun kami melewati lembah bayang maut, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami meyakini tahun-tahun ini pun Tuhan tidak pernah membiarkan tangan kami terlepas dari genggaman-Mu. Kami percaya tangan Tuhan memproteksi kami. Tangan Tuhan menuntun langkah-langkah kami. Sehingga arah mata kami memandang ke depan dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau. Kami butuh firman-Mu yang memberikan peringatan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terlebih menumbuhkan iman kami. Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu. Supaya firman Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami beroleh kekuatan karena Tuhan yang memprotek hidup kami. Bapa, kuasai setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu. Tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa. Supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kalau hari ini 24 hari kita sudah melewati hari-hari di tahun ini. Kita tahu setiap memasuki tahun yang baru, banyak orang-orang termasuk orang Kristen itu menjadi ragu-ragu, bahkan ada yang menjadi panik, bahkan ada yang menjadi orang yang khawatir karena menghadapi tahun yang tidak dimengerti, tahun yang ke depan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa seminggu lagi memasuki tahun Imlek yang disebut 2573 atau disebut tahun macan air, ya. Ada banyak orang punya prediksi yang begini. Oh, tahun kita Pak 2022 ada juga. Kalau tahun yang kemarin Anda berhasil, apakah tahun 2022 ini aku akan berhasil juga? Bapak Ibu, ada banyak tanda tanya. Kalau tahun kemarin aku mengalami penderitaan apalagi COVID yang tidak berhenti, mungkinkah COVID ini bisa terselesaikan? Sering saya katakan, sesuatu penyakit itu tidak bisa terselesaikan, tapi bisa diantisipasi. Bapak Ibu, contohnya pilek. Itu pilek flu itu dulu dibuat dan sampai hari ini flu masih ada, tapi tidak membahayakan lagi. Tetapi kalau kita baca Alkitab, akan muncul lagi sampar yang lebih parah di dalam Wahyu. Kapan kita nggak tahu. Bapak Ibu, itu semua adalah satu perang yang disebut perang biologi. Perang itu sudah dimulai melalui hal yang ini. Perang yang kedua kalau Anda tahu perang cyber. Cyber sudah dimulai perang cyber. Ya, di Laut Cina Selatan kapal Amerika mati navigasinya karena cyber dimatiin. Tel Aviv, Ben Gurion mati selama 3 jam. Bak mati. Tapi sebentar dinyalakan lagi. Syria dihantam. Bapak Ibu kita lihat itu secara silent tapi terjadi peperangan. Peperangan bermacam-macam tanpa kita lihat. Belum perang dunia. Nah Bapak Ibu Saudara lalu kehidupan kita penuh ketakutan. Orang Kristen tidak perlu takut. Maka itu tema bulan ini itu luar biasa berkaitan dengan tema-tema yang sudah dikasih Tuhan. Terusnya untuk AOC itu memang luar biasa. Contohnya apa? Tuhan memprotek kita. Memprotek itu bukan cuma kayak bodyguard di kiri kanan kita. Kayak raja di mana di Abu Dhabi dengan robotnya di belakang yang siap tembak itu. Bukan begitu. Protek itu memelihara, protek itu akan memimpin, protek itu akan melindungi, protek itu akan terus membawa Anda kepada satu titik yang direncanakan. Bapak itu protek itu luas, ya. Maka itu dikatakan bahwa kalau orang-orang percaya meyakini Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Setan itu berusaha menjauhkan Anda. Contohnya, berapa banyak serangan-serangan tentang Natal. Bapak Ibu, Natal itu diserang kiri kanan. Tujuannya apa Natal kok diserang Pak? Natal itu diserang supaya orang Kristen pun menjadi ragu-ragu. Bapak Ibu, Natal itu bukan kebetulan loh. Natal itu bukan kebetulan, semuanya Tuhan atur. Contohnya, Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat. Pesak digenapi dengan Paskah. Shavuot digenapi dengan Pentakosta. Bapak Ibu perhatikan ya, Anda bisa lihat tata cara Yahudi. Sampai kenapa 25 Desember? 2 tahun sebelum tahun Masehi, Kaisar Agustus mengatakan sensus. Itu planning Tuhan. Loh kok bisa? 2 tahun sebelum Masehi, Gregorian itu menciptakan tanggal Masehi itu ketika Yesus disunat umur 8 hari. Jadi 1 Januari itu umur Yesus 8 hari. Bapak Ibu ada hitung ya, umur 8 hari. Tapi 2 tahun Pak, ya dia sudah umur 2 tahun, cuma diambilnya umur 8 hari. Kalau dihitung tanggal lahirnya berapa? Tanggal 25. Bukan dewa matahari, jangan Anda terkecoh dengan itu. Bapak Ibu, kenapa?
Karena satu hal banyak orang Kristen sekarang mulai dikacaukan. Saya ingin jelaskan ini supaya kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia sudah di planning. Nah 2 tahun sebelum Masehi itu diadakan sensus. Maria yang ada di Nazaret harus pulang kemana? Ke Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem kota Daud. Yesus itu keturunan Raja Daud. Dan dia sebagai pewaris tunggal dari Raja Daud. Maka dia harus pulang ke kotanya. Bapak Ibu itu coba Anda pikir. Itu kok bisa kebetulan? Bukan kebetulan. Semuanya diatur Tuhan tepat waktunya. Bapak Ibu. Terus apa lagi? Sampai di Bethlehem. Dia akan punya saudara Yusuf pasti orang Bethlehem. Kenapa kok begitu sampai di yang namanya lost man itu lost man murah Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani dikatakan katalomate. Itu sangat murah. Sampai di sana udah gak betah harus keluar ini bayi. Di mana ada kandang kosong. Apa kebetulan? Bukan. Orang bisa diselamatkan dengan domba jantan yang tersembelih. Yesus harus menjadi domba anak Allah. Maka dia dilahirkan di kandang domba. Bukan kebetulan, tidak ada istilah kebetulan. Kenapa Desember Pak? Desember upacara sebelum Yesus lahir dikatakan upacara terang atau disebut Hanukkah. Anda pernah tahu Hanukkah kalau ini menorah itu 7 kaki dian. Kalau Hanukkah itu 9. Ya, 1 dinyalakan, itu nyala terus sampai 4 kiri kanan 8 4. Ini nggak pernah habis, minyaknya nggak pernah habis. Bapak itu mujizat. Apa itu Pak? Peringatan pentahiran bait Allah. Seorang namanya Makabe, orang Selot tukang palu, mengadakan pembersihan bait Allah. Bait Allah sudah dikasih darah babi, dikasih minyak babi kotor, dibersihkan selama 8 hari. Dan di situ bisa dipakai ibadah kembali. Bapak Ibu, hari raya terang. Yesus adalah terang dunia. Coba Anda perhatikan, bukan kebetulan. Tuhan kita itu selalu kontekstual. Orang Mesir aja menyembah dewa Amun-Ra, api. Lalu Tuhan menampakkan diri, Allah menampakkan diri atau Yahweh menampakkan diri apa? Api. Bapak Ibu, ketika orang menyembah sungai, salah satunya sungai Tiber. Ya makanya muncul ada kata-kata Tiberias. Anda perlu tahu Tiberias dari mana? Sungai Tiber, penyembah sungai Tiber itu punya anak dikasih nama Tiberius. Tiberius ini menjadi kaisar. Herodes cari nama. Galilea diganti nama danaunya Tiberias. Tiberias itu artinya penyembah dewa dari sungai Tiber. Anda cari kamus kalau nggak percaya. Jadi penyembah sungai Tiber, Tuhan mengatakan akulah sungai kehidupan yang mengalir dalam hatimu tidak pernah berhenti. Ketika orang Yunani menyembah namanya Logos, wah dia mengaku-ngakukan Logos. Sampai dikatakan logikanya luar biasa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan bagaimana? Pada mulanya adalah Logos. Jadi Tuhan itu kontekstual, Logos sesungguhnya dia, api sesungguhnya dia. Bapak Ibu. Nah, kenapa banyak orang-orang Kristen gak yakin itu? Karena dia gak tahu. Bapak Ibu coba kita lihat nubuatan di dalam kitab Nabi Sefanya. Kalau bisa dibuka di layar sucinya. Ya, pasal 3 ayat yang ke-15 sebetulnya sampai ayat yang ke-20. Ya, ayat 14 sampai 20. Tapi kita lihat ayat 15. Dalam Sefanya 3 ayat yang ke-15 kita lihat di layar bisa dibuka sebentar, kita lihat sebentar Bapak Ibu ya. Coba kita baca bersama-sama 1 2 3. Tuhan telah ya. Ayo sekali lagi. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa bangsamu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Bapak Ibu kata-kata ini nubuatan dia akan datang. Dia lagi disebut Immanuel. Im di dalam. Manu itu kita atau manusia. El itu Allah. Jadi manusia itu didiami Allah. Itu Anda dan saya. Jadi pada saat pembersihan bait Allah, itu Yesus datang, yang dibersihkan bukan bait Allah. Inilah bait Allah. Roh Kudus ada dalam dirimu. Enggak yakinkah engkau? Masih ingat saya khotbah di sini? Yakin enggak engkau kalau Yesus ada dalam dirimu? Kalau tidak, engkau tidak akan tahan iji. Engkau tidak akan tegak berdiri. Masih ingat saya khotbah di sini? Kata-kata El Shaddai, Bapak Ibu, itulah protek Tuhan. Seperti seorang ibu yang sedang menyusui. Ibu yang menyusui itu menjaga anaknya. Digigit nyamuk aja enggak boleh. Ada ibu-ibu di sini dimakanin nyamuk atau dikasih semut anaknya. Kasih semut kayak gula begitu. Enggak mungkin Bapak Ibu. Bahkan kalau anaknya kencing aja ibunya enggak marah. Betul, waktu pipis
Tang ting ting tang ting tung, kamu anak siapa? Mamanya di pipis, begitu. Enggak ada di pipis, goblok. Enggak ada. Protek Tuhan itu begitu. Anda dan saya berapa kali lemah. Anda dan saya berapa kali menyakiti hati Tuhan. Tuhan enggak pernah bunuh Anda. Tuhan selalu memberi kesempatan Anda balik. Nah dalam ayat ini diingatkan, ketika Anda tahu bahwa Natal itu pembuka tahun, itu diawali dengan kehadiran Allah di dalam Yesus sebagai manusia. Anda harus sadar setiap tahun aku memasuki tahun yang tidak aku mengerti. Orang boleh gambarkan tahun ini begini, tahun ini begini. Aku tidak pernah takut. Karena Natal diingatkan, dia yang diam di dalam dirimu. Itu pengejawantahan kasih Allah di dalam kehidupanmu. Dia juga memulihkan kehidupanmu ketika engkau percaya sang anak Natal. Simbol daripada pohon terang yang dikatakan, yang disebut evergreen tree, tidak pernah berubah warna. Boleh panas, boleh terik, boleh salju, tetap hijau. Itulah kehidupan kekristenan. Bapak Ibu, kita belajar yuk di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Dia memprotek kita dalam hal yang bagaimana. Seluruhnya diprotek. Anda diprotek, jangan Anda pernah takut. Takut apa Pak? Takut itu cara iblis. Pertama Anda khawatir, gimana ya ekonomiku sekarang ini kayak begini ya, kemarin kayak begitu. Memang seluruh dunia mengalami drop. Bapak Ibu, makanya pokok pembahasan dunia selalu mengatakan dunia sedang mengalami kegoncangan. Kita bersyukur loh Indonesia nggak sampai parah. Bapak Ibu Anda lihat di tempat lain, Kazakhstan LPG naik aja udah demo kayak begitu. Indonesia LPG naik masih tenang ya, karena subsidi pemerintah masih ada. Nanti tahun depan mungkin Pertalite sudah nggak ada. Pertalite nggak ada, ganti apa? Pertama. Kalau Pertama naik, barang pasti naik. Karena ongkosnya dari transport naik. Pemerintah sudah siapkan ini supaya nggak sampai terjadi apa-apa. Jadi kita nggak perlu takut ekonomi. Anda dan saya anak Tuhan pasti dipelihara. Tuhan aja mengatakan burung di udara lihat, tidak menanam dan tidak menuai. Dia dipelihara Bapa di surga. Bunga bakung itu dibuat indah. Kalau Anda pernah ke Israel, bulan April, Maret April, itu mulai tumbuh banyak pohon-pohon liar. Ya, kalau Anda dari bawah mau naik ke Murahka, tempat perangnya Nabi Elia dengan Baal, itu di pinggirnya udah ada tempat terbuka kelihatan. Bukan cuma warna kuning, merah, biru, kembang-kembang. Sampai yang ditemukan, yang saya lihat, mawar Sharon. Sering orang lihat mawar Sharon itu bunga lili, bukan. Mawar Sharon itu kurang kecil dari ini, merah, biru. Ada di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir kayak tanaman liar. Tapi itu indah luar biasa. Alkitab nggak bohong. Tanaman liar aja dirawat, apalagi yang tidak liar. Bapak Ibu, kita sering takut karena ekonomi. Sampai dikatakan seorang ahli filsafat Jepang, 7 hal yang menakutkan manusia. Tapi 2 yang paling dekat. Apa yang paling dekat? Yang pertama, kematian. Berapa banyak orang Kristen takut mati? Ada COVID itu semua takut. Bapak Ibu, bukan kita jadi orang ngawur ya. Gak takut mati Pak, pulang nanti ngebut, nabrak, masuk surga. Bukan, itu bunuh diri. Bapak Ibu. Wah gak perlu takut mati Pak, saya gak perlu pakai masker, gak pakai ini. Salah Bapak Ibu. Ini peraturan protokol kesehatan, tetap kita pakai ya. Supaya kita berjaga untuk tidak kena penyakit. Mati tidak, sakit iya. Kalau Anda sakit apalagi sudah parah, berarti organ tubuhmu rusak Bapak Ibu. Orang Kristen, kita bukan gegabah seperti itu. Sering saya katakan hidup dari B sampai D. B birth, D death. Itu hak Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Umur Anda dari lahir mungkin 70, mungkin 60, mungkin 40, mungkin 30. Sudah ada nomornya di sini. Cara mati Tuhan kasih. Kita nggak tahu. Hari ini Pak jam ini harus mati. Tiba-tiba naik mobil, ada truk jatuh ambruk ke dia. Meninggal. Ya. Satpam jaga malam pakai begini disambar petir, duer mati juga. Karena apa? Harinya, jamnya. Tapi ketika Anda bukan masalah lahir dan matinya yang penting, matinya itu mengisi kehidupan ini. Ada C, choice di tangan Anda. B, D, tapi C di tengah-tengah choice. Choice di tangan Anda. Apakah choice Anda memuliakan dia atau tidak? Choice Anda apa yakin Tuhan itu ada apa tidak? Anda yakin gak kalau Tuhan dalam dirimu? Bapak Ibu. Kalau enggak Anda akan takut. Mulai khawatir, khawatir menjadi gelisah, gelisah menjadi bimbang, bimbang menjadi takut, dan takut menjadi tidak percaya. Itu proses cara iblis dilakukan. Iblis tidak melarang Anda ke gereja. Pergi kamu ke gereja, ayo rame-rame ke gereja, ikuti ke gereja. Ikutin ibadah, Anda datang, tapi sampai di gereja, ya
ada AC dingin-dingin, semilir-semilir, mata Anda mulai nutup. Ya, saya nggak bisa lihat karena gelap Bapak Ibu, nggak kelihatan. Kalau terang bisa lihat itu matanya nutup atau tidak. Tapi Anda mulai nutup, lalu terdengar babi masuk di dalam ibadah. Babi di sana, babi di sana. Kenapa? Itu cara iblis. Tujuannya apa? Anda tidak lagi punya komunikasi dengan Bapak. Setan itu licik. Bukan didorong Anda, jangan dengar firman, jangan. Baca firman pun menjadi kebiasaan tidak mendapat apa-apa. Anda baca, Daud lempar batu kepada Goliat, bla 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 apa. Tapi Anda tidak meyakini sesuatu yang ada di dalam ayat itu. Contohnya Kejadian 1 ayat 1. Kalau Anda baca, Anda renungkan, ada ayat itu dalam banget. Bapak Ibu. Anda baca dalam kitab Kejadian. Dalam Matius pasal pertama. Apa Pak? Silsilah. Anda baca. Roh Kudus akan kasih hikmat Anda. Apa yang terjadi? Saya dulu nggak ngerti. Apa sih ini? Cuma silsilah dari ini. Tuhan kasih hikmat. Kenapa? Sampai dikatakan di sana ada yang namanya mantan mucikari. Bapak Ibu. Itu menjadi nenek Yesus. Aneh kan? Jelek banget Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Tuhan ingin tunjukkan bangsa yang dikatakan jelek pun bisa diangkat ketika dia percaya Tuhan. Sampai dikatakan malaikat Allah datang pun pada saat Natal. Bukan di hotel. Tapi kenapa? Ada di padang Efrata. Bapak Ibu, Anda perhatikan sesuatu yang dianggap sepele sama orang. Justru di situ dicari Tuhan. Sesuatu yang dianggap terhilang. Justru di situ yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu, itu luar biasa banget. Jadi orang Kristen nggak perlu takut ekonomi. Kadang-kadang takut yang disebut kematian Pak. Yes, kematian banyak orang takut. Waduh jangan Pak, jangan. Bapak kok berani ya pelayanan Pak. Padahal begini. Padahal saya belum, waktu itu tidak vaksin Bapak Ibu. Belum. Saya pelayanan kemana-mana. Ya saya copot aja. Kalau khotbah pakai begini Bapak Ibu. Waduh payah. Selain napas susah Bapak Ibu. Besok basah Bapak Ibu. Waktu dipakai lagi, kok bau ya? Bau siapa ya? Bau ludah saya sendiri Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, bukan kita menjadi orang yang gegabah. Ketakutan kematian itu sering terjadi dalam kehidupan manusia. Padahal kita nggak perlu takut mati, tapi jangan cari mati. Orang Kristen kalau ditanya, Bapak Ibu Saudara percaya Yesus? Amin. Bapak Ibu Saudara mengasihi Yesus? Amin. Bapak Ibu Saudara udah percaya diselamatkan Yesus? Amin. Mau nggak saat ini dipanggil Yesus pulang? Nanti dulu Pak, belum selesai. Disuruh pulang itu sama Tuhan tuh enak Bapak Ibu. Udah nggak mikirin utang, udah ketemu surga. Tapi orang sering nggak mau, takut kematian. Kehidupan apalagi, waduh gimana besok, apa yang aku makan. Tadi saya saksi sama Pak Boas sama Pak Jojo. Selama 1 tahun hampir 2 tahun, saya nggak ada pelayanan kan, nggak ada apa. Orang pada telepon banyak hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Kamu kok bisa tenang aja sih? Kamu kan nggak punya kapling, istilahnya nggak punya gereja, nggak punya pegangan, nggak ada hasil. Kamu kok bisa tenang? Nah kenapa nggak tenang? Bapakku nggak mungkin biarkan aku lapar. Ada di sini bapak-bapak yang biarkan anaknya lapar? Istilah kata, nasi 1 piring nggak ada lagi, Bapak Ibu, yang belum makan papa, mama, dan anak. Siapa yang makan dulu? Saya tanya, siapa yang makan dulu? Papa. Jangan makan nak, papa butuh tenaga ekstra, mau kerja. Nanti pulang papa beliin makanan. Nggak mungkin, makan nak, makan, papa gampang. Kerja dengan perut lapar, supaya anak bisa makan. Bapak Ibu, itu keyakinan saya, Tuhan nggak biarkan kita sampai mati atau memalukan Tuhan di dunia ini. Maka Anda pun harus yakin itu. Apalagi Anda kerja dengan buah tanganmu yang benar-benar kau lakukan bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Ketakutan ini dibuat iblis supaya Anda gampang. Aku melangkah enggak? Melangkah enggak? Iya enggak? Wah enggak mungkin, enggak mungkin. Selamanya enggak mungkin karena pikiran kita enggak mungkin. Perkataan kita enggak mungkin. Perkataanmu adalah doamu. Jadi Bapak Ibu, ketakutan itu jangan ada dalam diri kita. Bisa Pak, bisa sebentar. Usir. Jangan diam dalam dirimu. Kalau diam dalam dirimu akan muncul engkau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apalagi ketika engkau lihat, terus Pak, terus ya Pak. Belum lewat, percayalah di depan pasti ada jalan. Sekarang belum, besok belum, lusa. Itulah iman. Iman itu kata Kalbart, melompat dalam kegelapan. Bapak Ibu, melompat dalam kegelapan. Pak kan liberal, saya tidak bicara liberalnya. Tapi itu benar, orang beriman itu gelap, gua nggak tahu. Gua jatuh apa enggak, yang penting gua melangkah. Di sana pasti ada tangan Tuhan. Bapak itu, itulah iman. Ya, jadi iman bukan cuma percaya, yes, tapi engkau tahu Tuhan ada di sana. Engkau tahu tangan Tuhan pasti menatang. Bapak Ibu, luar biasa. Ya, nah sering, maaf Bapak Ibu, sering kita nggak yakin kalau Roh Kudus bersama dengan kita. Makanya banyak orang berbuat dosa dengan seenaknya, tanpa sadar Roh Kudus dalam hati dia menangis.
Tadi saya bilang sama Jojo, kadang-kadang gereja ini membuat Tuhan menangis. Hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen membuat Tuhan menangis. Bapak Ibu tahu, gedung PBB sudah diberikan satu simbol di dalam Wahyu, di mana macan leopard yang pakai sayap itu diberikan satu hadiah dari orang Meksiko, diletakkan di gedung PBB sebagai simbol perdamaian. Bapak Ibu baca nanti di Wahyu, ini tanda zaman. Jangan kita macam-macam menjadi Kristen. Jangan setengah-setengah. Cintai Tuhan. Bukan berarti Anda gak perlu dapat uang. Bukan berarti Anda gak perlu menang dalam dunia. Tapi Anda satu yang terutama, cintai Dia. Karena tanda zaman sudah semakin jelas. Yang kedua, Anda recheck. Abu Dhabi, tanah 2 hektar. Lagi dibangun dan sudah tiang pancangnya naik semua. Itu akan dipakai tempat. Dari PBB itu gedung lantai 48, ada satu komunitas yang menjadikan one religion. Satu agama dunia. Dan ini yang akan dibangun di Abu Dhabi. Mohon maaf kalau ada yang Katolik. Ketuanya adalah Paus. Dan di Inggris terjadi perpecahan. Bapak Ibu itu bukan lagi bohong, Anda cari di Google. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini apa Pak? Ini tanda zaman, bukan kita anti. Oh gereja ini bukan, tapi Anda harus waspada. Ini tanda. Jangan kekristenan cuma hanya masalah fana takut, masalah ditakut. Tidak Bapak Ibu. Kalau belum waktunya kita itu dalam arti mencapai itu, tak mungkin Tuhan kasih. Tapi Anda perlu tahu dalam hatimu ada Roh Kudus. Tuhan Immanuel di sini. Tapi sering kita lupa. Saya berikan ilustrasi ya supaya nggak tegang. Saya dulu masih belum bertobat. Saya punya teman banyak orang Madura. Salah satunya orang Madura yang jaya dan kaya di Jawa Timur, Surabaya, rumah saya. Itu jual besi tua. Orang jual besi tua itu cepat kaya. Begitu dia naik daun kaya, belilah mobil. Waktu itu mobil VW Kodok, itu pertama banyak anak muda beli. Punya. Saya nggak punya mobil pada itu, dia beli. Beli mobil VW Kodok, Bapak Ibu. Begitu dia dapat mobil VW Kodok, dia pamer. Kalau orang sudah punya mobil itu pamer. Kalau bisa kacanya jangan digelapi. Kacanya diturunin supaya orang lihat kalau kita punya mobil. Ya, dibuka begini. Ketemu teman-teman di sana. Macong, apa kabar Nacong? Berarti dia ke situ lagi muter. Pokoknya teman-temannya dilewati. Semuanya dia punya mobil baru. Orang punya sepeda motor baru aja seneng. Betul nggak? Lewat ke sana lupa pakai helm sampai kena tilang. Nah, gitu kan. Ini dibuka kacanya keliling-keliling. Begitu sudah jalan, tidak tahu seantero Surabaya atau gimana, bensinnya habis. Dia nggak tahu. Tiba-tiba, dia langsung turun. Dia maju ke depan, dibuka di depan. Blak, dia teriak kencang. Aduh, mesin nasobung, mesinnya hilang. Dia remah, bagaimana mesinnya hilang? Anda tahu VW Kodok mesinnya di mana? Di belakang. Dia bilang, hilang. Aduh, mobil-mobil di stop. Berhenti, kamu nemu mesin mobil enggak di sana? Ada orang cuek, enggak. Ada yang pikir ini orang gila, mesin mobil mana bisa jatuh. Ada yang baik turun. Kak, mesin mobil bukan di depan, di belakang ini dibuka. Waduh mau, syukur masih ada serep. Anda ngerti enggak? Orang Kristen Roh Kudus itu dalam hidupmu, kemanapun pergi ada dalam dirimu. Ketika engkau melangkah ke tempat berdosa, di situ Roh Kudus ada, kau kecewakan dia. Bapak Ibu perhatikan, ketika engkau di dalam situasi diserang orang mungkin, nggak perlu takut, Roh Kudus ada dan dia memberikan kau hikmat. Bagaimana cara mengatasinya? Jujur Bapak Ibu, saya pernah ada di Bandung cukup lama ya waktu itu. Rambut sudah panjang. Saya belum pulang, istri saya di Jakarta. Bapak belum pulang, rambut sudah panjang. Saya tinggal di dekatnya Hollywood, Bapak tahu itu ya. Jalan Sudirman itu ada Hollywood, di samping itu kita sewa, pakai kita hamba-hamba Tuhan, pemain musik semua dikontrak, disewakan di sana. Ada beberapa kamar. Yang terjadi rambut saya panjang, saya tanya anak-anak di Bandung ini, saya ada anak Bandung, saya tanya, tukang cukur di mana yang bagus? Ada om jauh di sana. Ini di samping ada katanya satu, itu tulisannya tukang pangkas rambut cukur. Ya udah, tapi sekarang saya lihat sudah nggak ada, hilang itu. Saya ke sana dengan teman saya WL-nya sudah meninggal dunia. Namanya Peter Waworuntu dulu, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah tahu, di sini kalau ada Ibu siapa? Ibu Lianwa, itu tahulah siapa namanya. Nah, Bapak Ibu, itu dia itu sampai pertama ada musik degung dikombin dengan musik ini, itu dia yang buat bagus banget. Singkat cerita kami masuk ke situ. Begitu masuk di salon ini,
Aduh, puji Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan tuh masuk ke salon itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau salonnya ini salon nggak bener, kita keluar dari sana orang kan bilang, gila lu pendeta, cukurnya di sana lu. Itu kan nggak bener itu, plus-plus kan gitu kan. Saya masuk, saya bangga. Kenapa? Di temboknya ditulis, Tuhan berkatilah rumah ini siang dan malam. Di sebelah sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu ditambahkan kepadamu. Waduh, bagus banget. Begitu kayak enciknya keluar. Mau cukur Pak? Iya, ini berdua. Masuk Pak ke dalam Pak. Kok dalam kok lorong banget, panjang banget. Ngapain? Di mana? Bapak cuci rambut dulu. Ada tempat kayak cuci rambut berapa biji. Dari kayak kamar-kamar keluar. Cewek-cewek ada 4 atau 5 Bapak Ibu. Waduh, kok begini? Waduh, mau balik udah gak bisa Bapak Ibu. Akhirnya dicuci rambut, mohon maaf. Cuci rambut itu begini, cuci rambut kan mesti begini. Dia gini, cing cangkeling cakang ding dong plang pling pleng Bapak Ibu. Saya pikir ini gimana ini? Aduh, teman saya lihat gini-gini dia. Teman saya kode-kode gak bisa lari. Begitu selesai dicukur Bapak Ibu, wah yang nyukur pokoknya aduhai lah berani banget pokoknya memancing lagi-lagi untuk jatuh. Saya bilang Tuhan, saya cuma gini Tuhan, saya gak basaro, kalau basaro dikira ngapain kan begitu kan. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan, ya jangan sampai imanku goyah Tuhan gitu ya kan. Bener loh Bapak Ibu, Bapak kalau masuk di tempat sendiri gak ada istrinya begitu bahaya juga loh, jangan bilang gua hebat. Emang Yusuf, lihat Tante Potifar, enggak begini, enggak, ya, bukan begitu. Dia langsung lari. Kita nggak bisa lari orang sudah digini-giniin. Sampai dicukur selesai, begitu keluar Bapak Ibu. Kita toleh-toleh kiri kanan, ada jemaat enggak Bapak Ibu? Itulah cara-cara iblis menyerang kita. Tapi Roh Kudus dalam diri Anda akan berteriak keras. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut apapun. Permasalahan, pergumulan. Ya, dikatakan kalau Tuhan beserta dengan kau, libas musuhnya. Yang kedua, ayat selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Yuk kita baca di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-16. Kita baca, ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kehidupan Anda tidak di sini terus. Kadang-kadang diizinkan Anda bisa sampai ke situ. Tuk. Untuk apa? Untuk mantul naik ke atas. Sering ketika kita lagi turun itu gak enak. Kita mulai bertanya, Tuhan sayang aku enggak? Tuhan ada di mana? Tuhan kok hidup tidak? Benarkah Tuhan ada? Bapak Ibu saya pernah mengalami titik yang paling sedih ketika anak saya meninggal dunia. Saat itu saya di Israel, saya bisa begini, Tuhan kok ada enggak? Kenapa anakku sampai seperti ini? Ya, dia nolongi orang diselamatkan 8 orang, masih ada 1 dia masuk lagi. Ya di Bengkulu Bapak Ibu, itu ada putaran air dan 2 dibawa. Yang 1 ditemukan 8 jam, anak saya 3 jam ditemukan. Saya lagi di Israel. Padahal anak saya itu Bapak Ibu, saya mau ajak ke Israel, ada 1 tiket gratis untuk dia gak mau. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini. Karena aku yang memulai. Anak-anak muda ngumpulin barang bekas begini, barang bekas TV rusak, koran, apa semua. Untuk apa? Memberikan tanah ke Bengkulu, membangun gereja. Ternyata meninggal. Saya berteriak kepada Tuhan. Drop saat itu iman saya drop Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak mau anaknya sampai hilang. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah saya drop. Orang pendeta merangkul saya bilang begini, I know pendeta itu dari yang kecil Bapak Ibu, pendeta Samuel C, sampai yang gede itu Gilbert Lumoindong. Kan gede dia ya, ke kiri ke kanan gede Bapak Ibu. Itu merangkul saya tidak terhibur sama sekali. Kenapa? Lu belum pernah anak lu mati. Lu belum pernah anak lu seperti ini. Lu gak bisa ngomong. Bapak Ibu, gak ada yang bisa ngibur. Saya kecewa. Istri saya cuma bisa nangis, gak bisa apa-apa. 2 malam gak bisa tidur. Tapi Bapak Ibu, istri saya mendapat penampakan dari Tuhan. Apa yang penampakannya? Sudah gak bisa tidur 2 malam, kita mau pulang ke Indonesia. Orang-orang rombongan masih melanjutkan ke Petra. Saya nunggu di airport pun gak dapat tiket. Gak ada. Itu Emirat katanya, no, finish. Loh, kok finish? Untungnya Tuhan atur ada 2, ada bintang. Dari polisi 1 dari Angkatan Darat, mantan Pangdam, satunya mantan Kapolda. Mantan Bareskrim juga di Surabaya. Dia punya kenalan, Tuhan pakai, punya kenalan di Yordan. Seorang sama-sama bintang. Telepon, coba tanyain dong di kantornya, ada nggak itu pegawainya kok nggak mau buka. Begitu dibuka komputernya cuma tinggal 2 sheet.
Coba Tuhan atur saya dengan istri saya. Langsung dibayar sama mereka, saya dapat 2 seat. Ketika menunggu pesawat, masih ada 2 jam pesawat ya. Bapak Ibu, dia tidur di sini saya. Sampai kesemutan, saya nggak berani geser. Tiba-tiba dia bangun, "Pak, jangan kau marah-marah sama Tuhan. Jangan kau salahkan Tuhan." Kenapa? Tuhan itu memberikan aku penglihatan. Aku motongi kembang yang masih kuncup-kuncup. Aku masukin di vas bunga. Tiba-tiba suara keras sekali. "Itulah anakmu ada di dalam vas bungaku. Jangan kamu tak lagi ragu. Jangan kamu takut. Jangan kamu bimbang. Aku Allahmu." Bapak Ibu, saya Tuhan ampuni aku. Aku sudah kecewa dengan engkau. Tuhan bicara lembut. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan dia memelihara iman. Bapak Ibu, sering kita nggak sadar daging kita itu kecewa. Daging kita itu gampang khawatir. Kita jadi lemah. Tapi kalau Anda sadar Tuhan dalam dirimu, kekuatan yang berlimpah-limpah muncul. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi itu panjang. Tadi saya saksi sama Jojo, sama Pak Boas. Hidup saya ini mengalami banyak yang dikatakan naik turun Bapak Ibu. Dari gereja lama kami naik turun. 4 tahun saya nggak ada punya pelayanan. Gereja Pentakosta, gereja karismatik bilang itu pendeta tidak punya Roh Kudus. Gereja Protestan bilang itu pendeta itu sesat, bidat, laknat, kualat. Ya, tutup mata langsung, Mister Loba-Loba katanya. Saya dihakimi, lalu kemana? Gua kembali kerja. Istri saya bilang, "No, Tuhan sudah panggil. Tunggu dia kasih jalan." 4 tahun Bapak Ibu, sampai nasi itu habis, beras enggak ada lagi. Dikirim 1 karung, itu makan kita cuma 1 hari 1 kali. Yang penting anak. Saya nggak ada penghasilan, nggak ada ikan. Anak saya kepingin ikan Bapak Ibu. Saya mancing dapat ikan nggak suka. Tetangga saya besiang ikan kerapu. Maaf dari seberang ya. Dia bilang gini, Mbah, ini bahasa Jawa. "Iku iwak opo?" Iki iwak enak, iwak kerapu kayak tokek kan ya. Terus, "Bapakmu suruh beli." Maaf, dia bicara ras. "Bapakmu kan Cina bisa beli," katanya. Waduh, anak saya pulang. Papa, beli dong Pak, ikan kerapu Pak, itu Pak enak Pak." Saya ternyuh Bapak Ibu. Seorang bapak lihat anak begitu, apalagi belum pernah makan, ternyuh. Saya bilang sama istri saya, "Gua pinjam duit ya ke papa, beli ikan dulu." "Nggak usah, ngapain lu mau bohongin anak? Bilang Tuhan kasih ikan, lu padahal uang minta sama papa." Bukan, kasihan dia itu kepingin tuh adiknya saudaranya di sana, teman-teman di sana makan, dia tidak. Kita kan gini, udah nggak usah. Saya diam-diam Bapak Ibu, kan masih siang tuh TK baru pulang sekolah. Saya ngambil kenur, saya punya kenur Bapak Ibu, senar. Saya jalan, rumah saya itu di Kenjeran Bapak Ibu. Saya pergi ke Perak, itu naik truk. "Pak, Perak ya?" Lompat, kayak bajing loncat, saya naik ke atas. Sampai di Perak saya turun. Orang pada mancing, saya tanya, "Mas, dapat Mas?" "Nggak dapat, semalaman umpan udah habis, udang dimakan ikan kembung, ikan itu buntek." Oh, saya berdiri di pojok gini, nggak ada apa-apa, kapal di sana, kapal. Saya nangis, "Tuhan, aku ini malu Tuhan, aku ini hamba-Mu loh. Masa aku nggak bisa belikan ikan Tuhan? Anakku ini kepingin Tuhan, aku satu aja Tuhan kasih Tuhan, satu aja kasih Tuhan supaya aku bisa bicara. Engkau memberikan yang terbaik." Nggak ada ikan lompat, itu nggak ada Bapak. Tapi ada kresek di sini. Aku injak-injak, apa ini empuk-empuk ya? Apa ini? Orang Jawa bilang ote-ote. Bapak Ibu tahu ote-ote? Orang sini bilang apa itu? Gorengan yang dari kubis dikasih tepung. Ada udangnya itu. Ada 4. Saya buka, orang pada mancing, saya potong aja. Siapa tahu dapat. Nggak ada umpan. Saya taruh di pancing saya turunin gini. Orang sana ketawa, Mas, umpan udang aja nggak dapat kok umpan ote-ote. Emangnya bagong yang makan? Anda tahu bagong? Bagong itu petruk, semar, gareng, bagong. Jadi saya diam aja. 1 jam nggak ada yang gigit. Saya tarik, saya ulur. Saya tarik, saya ulur. Kapal pandu lewat. Ini begini, tarik. Kecantol. Saya bilang, "Oh bukan. Kalau orang pernah mancing, Bapak Ibu pernah mancing nggak? Orang mancing kalau ditarik begini, kalau digigit ikan, terasa. Kalau kecantol kapal, ketarik terus. Oh bukan, saya diam aja. Kapal udah jauh. Loh Pak, apa itu? Iwak itu, ikan ini, tarik. Gede kan ya Bapak. Towari itu kira-kira 2,5 kilo, gede. Saya angkat naik.
Waduh, umpan apa Mas? Umpane bagong. Saya sombong. Tapi manusia itu serakah enggak? Serakah Bapak Ibu. Masih ada 3, jamnya masih jam 3 sore, masih ada waktu, cemplungin lagi. Dan Bapak Ibu semua umpan dimakan ikan kerapu. Kayaknya di situ tuh ada rumahnya kakak nenek kerapu semua. Saya angkat lagi yang lebih kecil, lebih kecil. Singkat cerita 4 ekor, yang 2 ekor sama. Yang gede paling gede 1 itu. Yang gede udah agak mati lah, udah kelamaan. Yang 2 yang sama itu, kapal yang di sana itu kapal China, lagi sandar. Dia begini, ngomong opo, nggak ngerti kan. Saya nggak bisa bahasa Mandarin Bapak Ibu. Saya bahasa Mandarin cuma bisa 3 kata. Wo, ai, ni. Itu pasti bisa Bapak Ibu. Yang lain nggak bisa. Ambil duit ini. Gini jadi kalau sudah kepepet body language ya, bisu. Gini, tambah lagi. Akhirnya dikasih 25.000, dikasih putaucio itu tape, yang dari tape. Dikasih 4 botol kecil-kecil sama duit 20.000. Saya terima. Pulang saya nggak naik nggak naik truk lagi, naik angkutan, ada angkutan pulang. Sampai di rumah istri saya nggak yakin. Istri saya dikira saya kembali ke manusia lama saya. Dulu kalau saya nggak punya duit Bapak Ibu, gampang aja. Di Kapasan, kalau Bapak Ibu tahu orang Surabaya, Kapasan itu banyak toko emas. Saya cuma gini doang, butuh rokok dong, butuh rokok, di Samsu aja. Itu pasti dapat duit. Ya, kalau 3 toko saya beginiin Bapak Ibu, itu pasti dapat berapa? Tapi saya sudah bertobat, saya di dalam Tuhan, saya nggak mau. Saya ingin lihat cara Allah ajaib. Dan Bapak Ibu disitulah kekuatan saya. Saya yakin apa yang aku imani tidak pernah keliru. Karena Bapakku adalah Bapak yang memelihara kehidupanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan Anda tidak yakin firman Allah. Tahun payback ini biarlah firman Allah ada dalam kehidupanmu. Firman Allah dalam rumah tanggamu. Firman Allah yang kau dengar dalam rumah Allah ini. Jadikan itu menjadi petunjuk dalam hidupmu. Ya, kekuatan luar biasa. Anda akan kuat ketika Anda dalam situasi, gua nggak tahu, gua nggak ngerti. Seorang jenderal Bapak Ibu, Brigjen, dia waktu itu Kapolres di Madiun, ngasih kompes. Ada anak dibuang. Dia kasihan, siapa ini? Anak itu cakep, putih. Diadopsilah jadi anak dia. Setelah gede 10 tahun, umur 10 tahun Bapak Ibu. Dia lagi rapat di Jogja, bapaknya sudah bintang 1, rapat di Jogja. Tiba-tiba anaknya berenang sama kakaknya. Berenang banyak orang. Kakaknya udah selesai, ayo naik udah selesai. Ntar lagi, sebentar lagi kak, sebentar lagi. Tiba-tiba dikira dia nyelam, gak tahu tenggelam. Dianggap sudah meninggal. Dia kecewa, dia nangis banget. Saya bisa kuatkan dia. Pak, semuanya ada waktu Tuhan. Bapak enggak bisa ngomong. Kita maunya begini, tapi Tuhan punya planning yang kita enggak ngerti. Kita enggak tahu misteri Allah. Siapa yang bisa menguak misteri Allah? Enggak bisa. Kalau ada orang bisa bilang, gua ngerti misteri Allah, dia itu Allah. Allah tidak bisa misterinya dipecahkan sampai sedetail mungkin. Kecuali firman yang sudah diberikan. Bapak Ibu, dia dikuatkan. Satu lagi Bapak Ibu, dari gereja CWS, Sidang Jemaat Allah di Kelapa Gading. Anak-anak muda Sabtu itu enggak pulang. Sudah ibadah enggak pulang, masih di gereja, masih main-main. Sampai kira-kira setengah 12. Mereka ada yang catur, ada apa. Gerejanya itu ramai anak muda. Tiba-tiba ada yang telepon, cewek. Tolong dong, mobilku kejeblos di dekat Sunter ini, bannya masuk. Loh kok bisa kejeblos? Nggak ngerti, tak kira jalan. Rupanya cewek ini nggak bener. Orang Kristen tapi nggak bener. STMJ, ya, sembahyang tetap, maksiat jalan Bapak Ibu. Kenapa? Dia pulang mabuk nyetir mobil. Orang kalau mabuk itu jalan dikira belok, pada lurus. Itu God masuk. Dipanggil, datanglah anak-anak muda 4 orang, 3 orang datang. Ditarik-tarik nggak bisa, manggillah Derek datang, dipasang di kantol, Bapak Ibu di kantol begini, anak ini bantu, si tukang derek masang di sini, yang anak satunya di belakangnya bantu begini, yang satu di sebelah sana. Dari sana itu ada seorang engkoh naik mobil ngebut kenceng banget, wah, Bapak Ibu, 2 orang ini yang tukang ini sama anak ini meninggal, Bapak Ibu, yang ini tidak. Kenapa? Itu engkoh pulang dari Alexis. Bapak Ibu tahu Alexis enggak? Enggak tahu, gerejanya setan sana Bapak ya, Alexis di dekatnya Ancol sana. Pulang dari sana, sekarang udah ditutup, nabrak. Itu papa mamanya bilang, Tuhan tidak ada, Tuhan bohong. Saya itu hampir 2 bulan dengan istri saya menjelaskan ke dia. Gua alami lebih parah dari lu juga.
Anak lu nulungi begitu, anak gua nulungi 8 orang. Tapi terus dikuatkan sekarang dia. Dia tahu bahwa dia punya planning. Itu bukan planning kita. Kita sering gak ngerti. Tapi masuklah dalam planning dia. Masuklah dalam planning dia. Seperti yang dikatakan orang masuk rumah sakit. Kalau imannya, kalau masih hidup. Itu begini. Tit, 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 begini. Iman juga begitu kadang-kadang begini. Tapi kalau pit, pasti mati. Imannya yang mati begitu. Kayaknya naik padahal tidak. Bapak Ibu, oh enggak Pak, saya terus gak ada masalah, bohong. Hidup itu proses dan Tuhan itu senang Anda dan saya proses. Tapi Anda gak perlu takut. Dia memprotek Anda, dia melindungi Anda, dia menatang Anda, dia menjaga Anda. Bapak Ibu, jangan kita takut. Anda diberikan kekuatan baru. Saya pernah saksi belum, kalau tidak salah di Baranang Siang. Tahun 2000, saya bawa rombongan dari Salatiga itu ada encik-encik. Jalannya cepat tapi pelan Bapak Ibu. Anda tahu orang jalan cepat tapi pelan, saya sekarang juga gitu loh. Karena kaki saya habis jatuh ini sakit, kalau jalan gak bisa kenceng banget. Naik di sini mesti pelan-pelan. Itu begitu gini. Aduh, orang begini ikut ke Israel gimana? Coba Bapak Ibu yang kalau pernah ke Israel. Kalau lewat jalan salib, kalau encik ini kayak begini nyampe enggak? Berapa lama nyampe? Bayangin loh. Ini di tempat, terus tarik napas. Tarik napas lagi. Lah, aku tanya sama anaknya, yang nemenin siapa? Gak ada Om. Papaku ini maksa, umurnya Pak Sesuai. Cetiau enggak Pak Sesuai? Ini bahasa roh. 80 umurnya. 80 tahun. Bapak Ibu, sakit-sakitan. Napasnya sesek. Mati lah. Kamu kok gak ikut? Siapa yang nemeni? Titip Pak Pendeta. Lah, emang papa lu barang dititip. Kalau barang gua kempit begini. Ini orang tua gimana? Saya kesel Bapak. Karena apa? Lihat kondisinya mengerikan. Kenapa? Kalau sampai di Israel dead. Gimana cara ngirim? Pakai DHL apa pakai apa? Masa kita pulang? Bingung. Kalau ada keluarganya kan enak. Udahlah, saya tidak patah-patah, saya diam. Roh Kudus bicara, kamu akan aku sertai, tenang aja. Udah, masuk. Terus leadernya kurang ajar banget Bapak Ibu. Dia ditaruh seatnya di sebelah saya. Kenapa? Supaya setiap malam Bapak doakan gini. Bayangin lu pendeta suruh begini tiap malam. 8 jam begini terus. Gila, supaya sembuh katanya. Ya, saya diam aja udah capek lah. Nyampe di Dubai, tukar pesawat, itu pun nuntun. Sampai di Jordania, waktu itu Jordania. Bapak Ibu tahu dia gak bisa berdiri, kakinya kaku. Sampai pramugarinya bilang, ini bapaknya ya? Saya bilang, iya. Ayo diangkat Pak. Ayo Pak, ditolong Pak. Ayo Cek, berdiri Cek. Dalam nama Yesus saya sentek. Brok, langsung bisa jalan Bapak Ibu. Padahal dari tadi begini terus. Saya dalam nama Yesus saya brok, langsung berdiri. Tapi caranya tetap kembali lagi. Begitu lagi. Turun sudah. Turun leadernya kurang ajar lagi. Ditaruh sekamar sama saya. Padahal saya tidak harusnya sekamar. Kalau pendeta biasanya sendirian. Karena tengah malam kita buka ayat Alkitab, Roh Kudus kasih, kita baca. Di sini besok saya mau sampaikan apa. Bukan gak ada, saya punya kayak begini-begini punya. Tapi kadang-kadang Tuhan gak mau bicara dengan yang begini. Langsung saya, waduh gimana nih tengah malam gua bangun. Kamu gimana? Om, aku takut Om kalau malam ada apa-apa. Kalau dekat pendeta kan, lo takut gue sih nurun-nurun gimana. Bapak Ibu tahu kan beda 5 jam. Kalau di sana jam 7 sore, di sini jam 12 malam. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba nyalain lampu. Sudah pagi Pak. Loh Pak ini belum pagi. Loh ini jam 5. Iya jam 5 jamnya Indonesia. Di sini baru jam 12 malam. Gimana? Saya sudah dinyalain saya gak bisa tidur. Ayo tidur lagi Om, tidur lagi, matiin lagi. Gak tidur. Saya gak tidur. Sampai pagi akhirnya bapak itu ngantuk. Udah kesel aja Bapak. Sudah begitu masuk ke toko-toko belanja kan. Rakos lagi dia belinya. Rakosnya bilang beli anggur 4 botol. Kenapa? Yang bawa saya. Bayangin. Kayak Kedi di lapangan golf itu bawa tas dia. Gila gue gak beli apa-apa bawa punya Om ini. Tapi gak apa-apa lah. Saya pikir ini kayak bapak gue sendiri udah. Tapi kesel juga. Sudah begitu beli lagi. Kurma sekian kilo. Aduh cek. Nanti yang ngangkat ini siapa? Ngangkat badan aja gak kuat. Singkat cerita. Sampailah di tembok ratapan. Orang sudah masuk, lihat dia kan belum masuk, masih begini baru diperiksa X-ray, masih begini. Orang sudah masuk, sudah keluar dia mau masuk. Waduh gimana cara supaya dia nggak masuk? Nanti dia masuk orang udah jauh, dia nunggu dia nggak selesai. Udah cek di sini aja, gua foto. Oh saya hibur.
Tiba-tiba ada keributan. Dari Al-Aqsa itu ribut. Ariel Sharon masuk, tidak tahu bagaimana, dilempar batu sampai terjadilah tembak pakai gas air mata, ribut. Tiba-tiba ada yang tergeletak di sana, ada peluru kena. Udah. Waduh, orang pada semua peserta. Nggak ada yang tinggal nemeni saya. Tinggal aku sama Encik. Ditinggal salah, nggak ditinggal itu bagaimana? Kalau ada peluru kena ke sini, masih muda, ganteng lagi Bapak Ibu. Aduh, gimana ini? Roh Kudus bicara, lu kaki 2, enggak bisa cepet, kaki 3. Kok bisa begitu? Iya, jadi satunya saya giniin, saya angkat, tawarik lari Bapak Ibu. Orang kalau nyanyi gampang, walau 1000 rebah di sisiku, nyanyinya gampang. 1000 rebah di sisimu, justru itu ada ditembak rebah di sana lari semua. Nyanyinya gampang, makanya nyanyi diimani. Karena apa? Dia pasti memberikan kekuatan. Ketika saya sudah sampai di mobil saya marah-marah, lu tinggal, lu coba ada temen nih, kan kita bisa gendong rame-rame. Ya bilang gitu. Wah aku sendiri, marah saya Bapak Ibu. Kenapa? Ngos-ngosan loh Bapak Ibu. Bayangin Encik itu lebih tinggi dari saya. 2 tahun lagi dia sehat, dia saksi ulang tahun. Ditanya kenapa lu ke Israel? Nggak, jauh-jauh Israel cuma mau baktib. Anda tahu baktib enggak? Dimasukin air baktib katanya. Jauh-jauh dia bisa kuat. Kenapa? Karena dia rindu akan Tuhan. Biar umurnya sudah renta diberikan kekuatan. Bapak Ibu jadi orang Kristen belajar yuk. Lihat lagi. Kalau Tuhan ada dalam diri kita kekuatan luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-17 selanjutnya. Ayo kita baca beberapa poin ya lagi ya. Kita lihat ayat 17. 1, 2, 3. Ayo. Diberikan sukacita Bapak Ibu. Dibaharui dengan sukacita. Bapak Ibu kata-kata dibaharui itu bukan cuma dibaharui, orang sering lihat dibaharui ekonomi, bukan. Dari dalam dulu. Makanya kata-kata orang lahir baru dikatakan paleknesia di dalam bahasa Yunaninya. Apa maksudnya? Bukan cuma direnovasi di atasnya, dibongkar sampai bawah. Dibangun pondasi baru, diangkat ke atas. Jadilah bangunan yang baru. Dari sinilah Anda punya sukacita. Jujur Bapak Ibu. Anda sebelum kenal Tuhan, kalau Anda maunya mau marah, maunya ini, setelah di dalam Tuhan, walaupun mungkin keadaan sulit, Anda bisa tersenyum, masih bisa ketawa, masih bisa Anda dikatakan nggak emosi kayak dulu. Jujur, saya dulu emosian tanya istri saya baru bertobat itu masih emosi tinggi Bapak. Tapi proses dipenuhi Roh Kudus, sampai akhirnya saya belajar terus, sampai dapat puncaknya paling atas. Buah roh yang paling tinggi adalah penguasaan diri. Bapak Ibu, di sini proses. Lah Anda ketika Anda sudah di dalam Tuhan dan rasakan Yesus dalam diri Anda punya sukacita itu Anda akan dibaharui, tiap hari dibaharui. Pertama karakter kita, dibaharui dalam jiwa kita, roh kita. Segar Anda, nyembah dulu cuma 1 jam kaki sudah kesemutan. Sekarang bisa berjam-jam enggak kesemutan. Coba. Anda tahu kalau Anda sudah di dalam hadirat Tuhan, Anda seolah-olah tidak ada orang lain di samping kita. Cuma dengan Dia. Dulu paling-paling berapa menit kaki kita udah kesemutan. Tapi sekarang kenapa tidak? Tuhan memberikan sesuatu pembaharuan. Pertama, roh jiwa Anda dibaharui. Lalu apa? Ekonomi, yes. Bukan saya katakan tidak. Banyak orang bilang, Pak saya menjadi Kristen kok tambah hancur Pak. Lihat, lu dulu harta dari mana? Lu punya harta dari mana dulu? Kalau harta lu gak beres, pasti dibersihkan dulu dengan Tuhan. Digantikan dengan harta yang baru. Itu pasti. Beberapa orang yang saya kenal, waduh parah. Yang saya pernah saksikan waktu tahun yang lalu ya berarti ya, tahun lalu di sini. Yang sampai hari ini menjadi sponsor sama saya, yang sponsori saya tiap bulan. Supaya Bapak di dalam tahun pandemi ini, Bapak masih bisa makan. Saya digerakkan Tuhan, tiap bulan ngirim. Kalau dari Bandung cuma sekali yang ngasih. Ini dari Kalimantan Bapak, terus. Nah orang ini Bapak Ibu dulu, wow, keras luar biasa. Sempat kecewa, sempat patah. Saya bilang no, lu lihat dia. Ketika lu terima dia, Roh Kudus ada dalam dirimu, Immanuel. Maka kamu akan punya kekuatan. Punya kekuatan, kamu bisa dibantu. Sekarang diberkati naik dan diberkati naik. Usaha dia itu sempat habis Bapak Ibu. Karena dulu mungkin ya berkatnya dari hal yang kurang pas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar kadang-kadang pembaharuan yang bagaimana sih? Bukan dari secara fisik dulu, secara roh Anda dibaharui. Anda yang dahulu
Ya kalau dengerin khotbah terlalu panjang-panjang, gua ini udah cepet-cepet aja beles pipis. Sekarang Anda mendengar khotbah yang pendek, enggak suka. Kepingin sesuatu yang panjang. Tapi banyak gereja sekarang lebih pendek, lebih bagus. Jujur Bapak Ibu, saya paling enggak senang kalau sudah naik begini, lalu ada yang naik 30 menit. 30 menit, dari awal lu udah kasih tahu. Gua kalau dikasih tahu, gua lakukan. Sampai ada gereja yang mau undang saya 1 jam saja, saya nggak mau. Pak, persembahannya gede, bukan masalah persembahan gede. Gua mau ngomong apa? Kalau memang begitu gua baca aja 1 pasal. Ya, Mazmur 119, pernah nggak baca Mazmur 119? Nanti baca di rumah. Lumayan itu, diuraikan 2 ayat aja sudah 30 menit. Lalu jemaat dapat apa? Jemaat cuma haleluya, haleluya, pulang kropos dia. Makanya banyak gereja ambruk. Karena tidak ada sesuatu firman dalam diri dia. Gereja boleh besar. Pujiannya boleh hebat. Luar biasa. Tapi kalau firman tidak ditanam, habis. Karena apa? Ketika dia di dalam Tuhan, dia gak alami pembaharuan. Pembaharuan itu setiap hari Anda mendapat rema. Anda diingatkan, iya gua kemarin masih marah-marah dengan istri gua. Oke gua tadi masih begini. Sampai seorang bapak ibu yang sekarang diberkati Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara. Ibu itu bersaksi dengan saya. Saya nggak tahu ibu ini siapa. Pak, bisa nggak Pak bagi rekening? Ya saya kirim. Saya kirim, dia ngirim berkat. Gede Bapak Ibu, gede sekali. Nah, ibu dapat berkat, gimana ini? Dapat berkat sukacita ini ya gini. Enggak Pak, saya digerakkan Tuhan gini. Oh ya puji Tuhan. Terus dia cerita bahwa dia di dalam Tuhan ini sekarang dia semakin naik dan semakin naik, keluarga dia semakin naik. Dia usahanya ini agrobisnis. Itu tidak ada satupun yang mati ketika ada wabah, tidak mati. Cerita terus. Kenapa? Karena dia cuma satu, dia rasa dibaharui roh dia. Lalu sekitarnya dibaharui, anak-anaknya sekarang ada yang bukan jadi pendeta, tapi dia melayani Tuhan, dia bukan jadi pendeta. Anda perlu tahu ya, kalau saya pendeta, ada yang bukan pendeta tapi melayani Tuhan. Bapak Ibu. Dan dia melayani Tuhan. Di mana-mana. Bukan cuma itu yang perempuan menjadi donatir. Semakin diberkati dia lihat orang miskin. Dia buat. Di tengah-tengah keadaan begini dia membuat paket. Paket apa? Sembako. Bagi-bagi. Dia gak bisa membagikan. Ini dibagi di sana. Dibagi di sana. Kenapa? Dia merasa dibaharui. Dibaharui lalu dia berkembang ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu sering kita gak dibaharui. Di dalam Tuhan, Roh Kudus mau masuk hancur. Kenapa? Yesus mengatakan anggur yang baru tidak bisa ditaruh kirbat yang lama. Rusak. Ya, Bapak Ibu, kalau orang yang dikatakan tidak berubah atau orang yang pura-pura, itu Bapak Ibu tahu akan kecewa belakangnya. Ada cerita dulu namanya Gareng jadi raja. Petruk jadi raja. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ini cerita, bukan beneran. Petruk jadi raja. Wah, dia jadi raja. Dikasih baju, dia menjadi orang mewah pakai baju raja. Tapi baju dalamnya gak dirubah, gak dicopot Mas Ian. Bapak Ibu ketika dia jalan, ada satu dewa, kata dewa itu bau. Kamu siapa? Saya Petruk. Kamu kembali ke asalmu. Kenapa? Karena baju yang lama dipakai, baunya tetap bau yang lama walaupun bajunya baju yang baru. Nah dalam kehidupan kita seperti itu. Kita manusia lamanya dibungkus doang. Lalu bagaimana Anda tidak akan pernah mendapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Jadi di sini dikatakan Bapak Ibu, kita akan dibaharui. Dibaharui yang dikatakan sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Salah satu contoh, pernah dengar Josh Muller Bapak Ibu. Josh Muller itu punya anak asuh itu banyak. Sekali waktu berasnya habis. Gimana ya? Nggak ada sponsor. Gak ada beras, anak segini banyak, berapa ratus anak. Gua kasih makan, gimana ini? Terus waktunya makan, dia gak ngomong sama anak-anaknya. Ayo kita duduk makan, di kursi semua, piring dibuka, kita doa. Piring dibuka, terima kasih Tuhan berkati makanan ini. Terima kasih juga Engkau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Dalam nama Yesus, amin. Tetap kosong. Yang dimakan apa ini kosong? Bapak Ibu tahu, begitu mereka lagi bertanya-tanya, pintu diketok. Siapa itu? Dibuka, nggak ada orang, tapi ada karung beras di sana. Untuk makan itu dia itu sampai bulan depan. Cara Tuhan itu aneh. Oh Bapak itu cerita. Bukan, ini kebenaran. Saya berikan contoh lagi. Saya punya om saya itu penginjil keliling di bawah satu gereja baptis dulu ya. Nah Bapak rumahnya di Pasuruan. Saya belum bertobat. Kalau datang ke rumah, yang namanya dia penginjil keliling, nggak dapat hasil. Dan dia tidak khotbah. Dia cuma keliling injili di jalan-jalan. Siapa yang ngasih duit?
Tiba-tiba ada rapat sinode di Jakarta. Dia datang ke rumah bapak saya, besok aku mau ke Jakarta ada rapat gini. Bapak saya ngasih saku-saku sedikit untuk ya di jalan beli apa-apa. Tapi untuk tiket dia nggak punya duit. Begitu sudah jamnya kereta mau datang, dia di depannya stasiun Pasuruan. Sambil berdoa, Tuhan kalau kau suruh aku pergi ke Jakarta, tidak ada yang mustahil. Itu kan orang gila menurut dunia. Ngapain dia di depan loket begini-begini terus Bapak Ibu? Emang ada loket yang karcisnya keluar? Gak akan. Tapi tiba-tiba ada satu yang kalau Anda pernah tahu ada pabrik permen Sin A di Pasuruan. Itu naik dokar. Dulu dokar klotek, dia turun. Hei, kau Matius, namanya Matius. Kau Matius mau kemana? Mau ke Surabaya. Dari Surabaya nanti kita ke Jakarta dengan rombongan di sana banyak. Hah? Ada apa? Ada sidang sinode gini-gini. Bukan kebetulan, istri saya mau ke Surabaya sama saya, sakit. Saya punya tiket 2 ini sampai Surabaya. Naiklah kereta ke Surabaya. Bukan kebetulan, di atas itu dia cerita, ini gua kasih. Kalau kamu sampai di sana enggak ada yang ngasih, ini kamu naik sampai Jakarta. Di Jakarta dia dikasih pulangnya. Bapak Ibu itu cara Tuhan, memang tidak terlalu berlebihan, tapi ini luar biasa. Sebagai manusia, saya waktu itu enggak yakin, karena saya belum kenal Tuhan. Tapi begitu saya di dalam Tuhan, saya alami sendiri. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak pernah kau lihat, bisa kau rasakan. Saya alami. Saya bukan cuma katanya. Jujur Bapak Ibu, saya nggak punya apa-apa. Tapi orang sering, Pak ini doain Pak tanah gini-gini. Oke saya doain aja. Dijual laku. Tiba-tiba minta paspor. Bapak Ibu diajak ke Korea Selatan. Ikut seminar. Seminarnya cuma 3 hari, jalan-jalan 8 hari. Diajak lagi, ada seorang, orangnya beda-beda bukan orang sama. Pak, saya mau belanja di Hong Kong. Bapak bisa bantu sama ibu? Bantu apa? Ya nanti membantu saya lah kalau saya bawa barang terlalu banyak. Oh ya, beli baju Bapak Ibu Saudara. Sekarang ada baju itu ada ionnya untuk mata. Harganya jutaan itu. Untuk mata diginiin, saya dikasih satu, saya jarang pakai. Ditutup begini supaya mata kita itu bisa lebih terang. Ada kayak anunya, ionnya. Ada ini, ada kaos, ada macam-macam dia beli. Pergilah ke Hong Kong. Saya belum pernah ke Hong Kong. Ke Hong Kong jalan-jalan sampai berhenti lagi di Singapura. Ada lagi gereja Katolik di mana itu Bekasi. Retret ini guru-guru. Pengurusnya semua Katolik tapi satu Protestan, orang GBI. Pastornya nggak ada. Saya dibawa. Kemana? Ke Malaysia. Sambil jalan-jalan sambil retret tiap pagi dari rumah. Ini orang Katolik loh Pak. Gimana? Nggak apa-apa sama aja kan firmannya sama. Saya bawa firman tiap pagi. Kemana lagi? Ke Thailand. Loh ke Thailand ngapain Pak? Ada satu gereja tua di sana, 600 tahun lebih umurnya. Dia ke sana, kelompok ini, ngajak saya. Itu beda-beda orang. Sampai terakhir Bapak Ibu, saya saksikan ini Anda, terakhir. Saya itu nonton di TV, New Zealand. Saya bilang gila, bagus banget. Kapan aku nginjakkan kaki ke sana ya? Siapa tahu ada pendeta ngundang di sana. Ternyata di sana nggak ada gereja yang hidup Bapak Ibu. Saya diundang Sydney, sudah pernah khotbah di Melbourne, sudah. Tapi sana belum. Belum ada, siapa tahu diundang saya bisa lihat pemandangan yang asli ya. Ada film yang Lord Ring itu di sana. Waduh. Ada orang juga yang lain lagi nih, orang lain lagi. Pak, ini villa mau dijual. Gini-gini. Oh ya, tawarin. Kayaknya mudah banget, plek, jadi. Nah, jadi bagus puji Tuhan. Saya nggak minta komisi, nggak apa. Bapak Ibu, walaupun akhirnya dikasih komisi. Tiba-tiba minta paspor. Paspor tanggal segini sampai segini kosong. Pas yang dia minta kosong, pergilah saya ke sana. Coba, itu cara Tuhan yang tak pernah saya pikirkan. Sampai 2019 yang terakhir dengan istri saya, orang lain lagi. Saya dikirim Bapak Ibu, bukan maaf ya, saya tidak ada visi yang ke sana untuk berdoa, tidak. Cuma dikirim untuk menikmati dunia yang ada di sekitar ini. Untuk melihat bagaimana kekristenan di sana. Bagaimana? Ya saya tentunya dengan istri saya doa sendiri. Walau grupnya itu grup tur umum. Dikirim Bapak Ibu. Dari Eropa Timur itu sampai Norwegia, Bled, Salzburg, apalagi itu semua keliling. Sampai di tempatnya yang main Mozart ya, apa itu yang main itu. Kita ke sana. Saya tidak mikir itu, saya cuma mikirin jiwa-jiwa di sana. Tuhan gimana ini. Sama istri saya berdua. Orang-orang semua pada turun jalannya kemana-mana. Itu cara Tuhan ajaib. Gak pernah dipikirkan, gak pernah yang ada dalam otak kita. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri Anda, Roh Kudus maukan Anda lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, pasti akan dikasih sesuatu.
Tuhan menghendaki Anda menjadi yang bisa memuliakan Dia, Bapak Ibu. Yang terakhir, coba kita lihat yang terakhir, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang 18 tadi, kita baca lagi. Kita bukan cuma dibaharui, tapi diberikan kemuliaan, Bapak Ibu. Kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu memuliakan Tuhan. Lalu Anda pun dimuliakan. Coba, yang dikatakan Yesus naik keledai, dari Bukit Zaitun turun menuju ke gereja air mata Yesus itu turun sampai ke bawah. Bapak Ibu, ketika orang-orang memberikan baju, yang dihormati cuma Yesus kan, tapi keledainya juga dihormati. Keledainya menikmati. Saya alami Bapak Ibu, saya alami ini ketika ceritanya ini, saya dengan istri saya diajak pelayanan di kota Manado. Kebetulan yang ngajak ini ibunya orang Manado, suaminya itu bintang 3. Dia seorang dari Dayak, Kristen juga. Pelayanan, ya mau saya pelayanan. Selesai pelayanan, hari Senin ada acara, diajaklah saya Bapak Ibu. Kemana Pak? Ke Bitung. Ada ternak monyet segini-segini, Tarsius namanya. Saya kaget, kenapa? Di depan pakai forerunner. Saya bilang istri saya, gila kita kayak pejabat ya. Apalagi kalau berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan jenderal aja kita ikut dihormati. Berjalan dengan Tuhan lebih lagi yang punya langit dan bumi. Saya bilang sama istri saya gitu. Sampai masuk ke salah satu resort, Bapak Ibu di dekatnya Bitung ada resort. Itu hanya dengan uang dolar dan bukan untuk orang Indonesia. Hanya untuk orang asing. Ada tulisan. Tapi bersama dengan bintang 3, dibukalah pintu. Kita bisa masuk ke dalam walaupun kita nggak nginep. Dikasih makan, dikasih kopi, gratis Bapak Ibu. Dia dikasih, saya dikasih. Anda juga begitu, bersama dengan Tuhan, kemuliaannya kepada Tuhan, Anda pun akan dapat kemuliaan itu. Orang Kristen jangan merasa gue rendah, gue gak ada apa-apanya, gue begini. No, engkau itu mulia di mata Tuhan. Dikatakan biji mata Allah. Coba, di sini ada punya mata kayak saya ini. Mata saya makanya kalau malam, Pak Daniel, maaf ya almarhum Pak Daniel, dia bilang begini, jangan pulang lah Pak Ji, malam-malam nanti nyasar. Saya sering nyasar Bapak Ibu. Sampai Henry itu berapa kali dari Baranang siang nganterin saya pulang kembali lagi ke pasar. Saya pernah nyasar, Ndri aku kesasar ini kemana ini? Karena mata saya kalau malam agak gelap gak bisa. Makanya kemarin saya di BIK bilang, gua kalau ke BIK ke Baranang siang gua tahu. Tapi pulangnya gak tahu jalan. Si Jojo bilang, gua jemput aja. Bapak Ibu, jadi saya itu bilang sama istri saya, kalau mata kita nggak jelas, ya udahlah kita jalan dalam kegelapan, nggak jalan, jangan masuk, jangan nanti bisa nabrak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita yang percaya Tuhan ini, kalau Anda melihat di dalam perjalanan pelayanan Anda, ketika engkau mengagungkan Tuhan, nggak mungkin kau nggak diagungkan, nggak mungkin kau nggak dimuliakan. Oh dihina Pak, yes, setan menghina Anda. Dunia bisa menghina Anda. Tapi orang yang percaya dijadikan biji mata Allah. Biji mata yang bagaimana? Mata saya ini rusak. Ada berani gak yang colok mata saya? Ayo colok ini. Cuk gitu. Saya patahin tangan Anda. Kenapa? Mata yang rusak ini pun merupakan kebanggaan. Bapak Ibu. Kebanggaan kita. Coba ada orang yang matanya rusak lalu dibuang-buang gitu. Enggak mungkin. Sampai ini masih berfungsi normal. Alis masih di sini. Enggak pernah loh alis itu pindah di sini. Ada nggak yang alisnya pindah di sini? Anda pernah bertanya nggak? Coba renungkan, kenapa ada di sini? Saya waktu sekolah teologi saya renungkan, baru tingkat 1. Kenapa ya Tuhan waktu saya di kaca, kok ini begini? Semakin jenong kepala orang itu, semakin aman itu matanya. Percaya Bapak Ibu? Ini semakin begini, semakin aman. Saya sadar, lampu mati saya begini, jeduk. Enggak kena mata, kena jidatnya dulu. Coba kalau mata Anda kayak kepiting begini. Ayo Anda jalan yang kebentur apa? Mata Anda dulu. Bapak Ibu, Anda ditaruh di tempat yang pasti. Dijagai. Protek Tuhan ini. Supaya apa? Saya waktu bersih-bersih ada kotoran. Blek, jatuhnya ke sini. Coba kalau ibu-ibu yang dicukur alisnya. Banyak kan ibu-ibu dicukur kan, dicukur, ditato gitu kan. Itu kalau ada kotoran, blek, langsung masuk kena mata. Ini jaga mata. Sampai dikatakan, Pak masih masuk Pak. Ada kelopak yang otomatis. Ada bulu mata yang bisa disambung, ya. Ada yang disambung di sini. Kayak boneka Barbie. Nggak tahu bayarnya berapa, dilem-lem begini. Anda lihat, itu gunanya apa? Nyantol di sini. Masih masuk, keluar apa? Keluar air mata.
Masih ninggal gak bisa keluar. Mohon maaf, besok paginya keluar. Pemeliharaan Tuhan, protek Tuhan itu luar biasa. Tapi jangan keluar dari koridor. Bapak Ibu, sering kita keluar dari koridor. Orang itu begitu loh, anak kecil. Jangan ke situ loh, nanti kamu ada tambah begini. Begini, sama manusia. Ini dosa, jangan kamu ke situ dong. Senangnya di sini, di pinggir. Enggak berdosa, tapi di pinggir dosa. Akibatnya apa? Setan udah siap ini, panahnya. Panahnya udah siap. Kena, jatuhlah dia. Bapak Ibu, jangan beri kesempatan iblis untuk menjatuhkan Anda. Anda di dalam protek Tuhan. Maka itu sering saya kata ada Shekinah glory. Kemuliaan Allah yang tinggal di dalam hidup Anda. Di mana Anda berjalan, Shekinah glory biarlah mengikuti Anda. Supaya Anda benar-benar di tahun 2022 ini, Anda tidak pernah takut apapun yang sedang terjadi. Karena aku tahu, Immanuel, dialah yang beserta aku yang membela aku. Aku akan dibaharui, aku akan dikuatkan, aku akan diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Aku meyakini tahun ini bukan tahun kegagalan, tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah bukan tahun yang memalukan, tapi tahun ini aku dipermuliakan. Katakan dengan kata-kata iman, karena perkataanmu adalah doamu. Bapak Ibu, jangan kata, gua mati, jangan. Katakan tahun ini tahun kemenangan. Tahun ini aku akan lihat kuasa Allah luar biasa. Mungkin belum kita lihat, tapi Anda percaya Tuhan sudah bekerja. Ya, ayo kita memuji satu pujian, singer bantu saya, pemusik bantu saya. Kita nyanyikan satu lagu, sekalipun ku berjalan ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Katakan dengan iman. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan iman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, imani Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau tiada Tuhan yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, tiada Tuhan. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Jangan ada lagi ketakutan dalam dirimu. Karena ketakutan membawa engkau kebimbangan, dan kebimbangan membawa engkau jauh dari Tuhan. Dia yang ada dalam dirimu yang akan memberikan protek kuat dalam hidupmu. Protek bukan cuma membela, bukan cuma melindungi, tapi dia memelihara dan menjaga engkau, merawat engkau. Seperti seorang ibu yang sedang menyusui bayinya. Itulah Tuhan kita, Sadai, yang terus membimbing langkah-langkah kita. Imani setiap saat. Di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak engkau mengerti. Di tengah-tengah gejolak dunia yang menakutkan. Percayalah ada Tuhan yang besar yang bersama dengan engkau dan aku. Kita mampu melewatinya, kita mampu mengatasinya, dan engkau akan dimuliakan, aku akan dimuliakan, engkau dibaharui, aku akan dibaharui. Kekuatan yang berlimpah-limpah akan kita miliki. Mari arahkan mata hatimu kepada Dia dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh ada di tempat ini malam ini. Kami diingatkan bahwa protek Tuhan tidak pernah lepas dalam diri kami yang melekat kepadamu. Dalam diri kami yang terus mengandalkan Engkau. Kami percaya langkah-langkah kami pasti ketika kami berjalan dengan Tuhan. Tahun 2022 merupakan tahun kemenangan. Tahun 2022 merupakan kami dikuatkan sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dunia, kami bisa memuliakan Engkau. Apapun yang kami peroleh di dunia, kami boleh memuliakan Tuhan kembali untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan lawat, setiap pribadi Tuhan jamah. Apapun masalah mereka, kami percaya Tuhan sudah jamah malam ini. Yang sakit ditahirkan, yang mengalami masalah ekonomi dipulihkan, mengalami masalah keluarga dikembalikan pulih rumah tangga mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini, yang terlibat pelayanan, baik itu penerima tamu, usher, kolektor, memegang LCD, soundman, singer, song leader, pemusik, bahkan penari-penari yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati satu persatu. Berkati para hamba Tuhan, khususnya Ibu Sylvia, Daniela, dan juga Darian. Tuhan berkati Tuhan. Seluruh pelayanan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Pengurapan Allah terus turun bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami rindu kemuliaan itu terus menyala-nyala di tempat ini. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kota Bandung untuk kemuliaan-Mu. Pakai tempat ini Tuhan, Art of Christ ini Tuhan, di mana tempat orang-orang boleh diselamatkan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang terlibat pelayanan di tempat ini. Kami serahkan seutuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan, silakan duduk.